Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Mardian Hayati selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 1. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan laporan hasil observasi kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lulu Duratun Nafiah dengan NIM E2A022076. Yang kedua yaitu ada Agri Jula Prayoga dengan NIM E2A022064. Dan yang ketiga ada Nadia Rizky Apriliana dengan NIM E2A022068. Yang keempat yaitu ada Khalil Nasri dengan NIM E2A022081. Dan yang terakhir ada Asri Anjarwani Ekastiarini dengan NIM E2A022108. Baik, langsung saja. Judul yang kami ambil dalam observasi ini yaitu pengaruh bau tidak sedap mukena terhadap kekhusyuan sholat pengunjung mushola SPBU Pertamina 44.595.15 di Lingkar Demak. Sebelum masuk kepada pembahasan inti, saya akan membacakan abstrak dari laporan ini. Masalah yang diambil dari penelitian ini adalah apakah mukena yang berbau dapat mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Observasi ini digunakan untuk mengetahui apakah mukena yang berbau dapat mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Metodologi penelitian yang digunakan dalam observasi ini adalah metode kualitatif dengan mengamati mushola yang ada di SPBU Pertamina 44.595.15 di Lingkar Demak. Selanjutnya dengan mewawancarai 9 pengunjung wanita yang sholat menggunakan mukena yang disediakan di mushola tersebut. Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa 9 responden merasa terganggu dengan bau tidak sedap pada mukena mushola SPBU yang mereka pakai. Mereka merasa risih dan gelisah ketika sholat menggunakan mukena tersebut. Hasil observasi ini ditemukan keadaan di mana mukena yang ada di mushola tersebut banyak yang lembab, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan mukena yang tidak tertata dengan rapi. Mukena merupakan salah satu perlengkapan yang digunakan oleh wanita ketika hendak sholat. Umumnya, mukena yang berbau memberi dampak negatif yaitu mengganggu kekhusyuan sholat. Dengan begitu, saran yang kami berikan yaitu dengan memperhatikan kebersihan mukena dengan mencuci secara rutin dan menyediakan tempat yang baik untuk meletakkan mukena. Selanjutnya yaitu pemaparan mengenai pembahasan inti yang akan disampaikan oleh Mbak Nadia. Silahkan Mbak Nadia. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Sebagai orang muslim, khususnya bagi kaum Hawa, bisa dibilang mukena merupakan perlengkapan penting untuk menjalankan ibadah sholat. Tentu semua orang juga sudah tahu bahwa mukena sendiri berfungsi untuk menutup aurat bagi perempuan sebagai syarat sahnya sholat. Kerap kali, mukena ini menjadi penghambat seseorang menjalankan sholat saat bepergian. Tapi, kadangkala yang namanya lupa tidak bisa dihindari, sehingga mau tidak mau harus sholat menggunakan mukena yang sudah disediakan di masjid atau mushola umum. Keengganan untuk menggunakan mukena tersebut bukan karena jelek, tapi hampir sebagian besar mukena yang disediakan bau yang nantinya akan mengganggu kekhusyukan dalam sholat. Jika ditelusuri lebih dalam, kebiasaan buruk pengguna mukena itulah yang menyebabkan mukena mushola itu bau. Karena bukan milik sendiri, jadinya tinggal pakai saja, tidak memperdulikan kebersihannya. Padahal, sudah banyak mushola yang menyediakan tempat untuk menaruh dan menjaga kebersihan mukena tersebut. Yang melatar belakangi untuk melakukan penelitian ini adalah karena umumnya SPBU digunakan untuk mengisi bahan bakar bensin. Selain itu juga digunakan untuk rest area dan juga menyediakan mushola walaupun masih kurangnya perhatian kebersihan untuk isi mushola tersebut. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh bau tidak sedap pada mukena terhadap kekhusyukan sholat di mushola SPBU Pertamina 44.595.15. C. Tujuan.
Untuk mengetahui pengaruh bau tidak sedap pada mukena terhadap kekhusyukan sholat di musola SPBU Pertamina 44.595.15. Bagian selanjutnya akan dipaparkan oleh Khalil. Silakan Khalil. Bab 2. Tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka yang digunakan adalah artikel dan jurnal yang menjadi penguat teori penelitian yang kami pilih. Dikutip dari jurnal karya Fikhoiratin A 2023, mukena merupakan salah satu perlengkapan yang digunakan oleh wanita muslimah ketika hendak sholat. Tetapi penggunaan mukena hanya digunakan oleh wanita muslimah di Indonesia. Pada dasarnya, disunahkan bagi wanita muslimah mengenakan baju kurung dan kerudung pada saat melaksanakan sholat. Berkenaan dengan hal ini terdapat suatu riwayat dari Umar bin Khattab dan putranya Abdullah bin Umar serta Aisyah radhiyallahu anhu dan Imam Syafi'i juga memiliki pandangan, yaitu bahwa wanita muslimah harus menutupi auratnya, bagian tubuh yang harus ditutupi dan bersih dari noda najis, serta baik dan benar pada saat menjalankan ibadah sholat, yang mana busana yang dipakaiannya pada saat rukuk atau sujud tidak menunjukkan bentuk tubuh, pinggulnya, serta bagian-bagian auratnya yang sensitif, dan berusaha menggunakan mukena dengan benar agar seluruh bagian tubuh tertutup dengan benar agar tidak kelihatan auratnya kecuali wajah. Seorang ahli tafsir mengulas ayat Al-Ahzab ayat 33 dengan berpendapat bahwa tabaruj wanita bermakna dia mengatakan penutup atau kain selendang di atas kepalanya dan tidak mengikatnya sehingga dilihat leher dan segala perhiasannya termasuk rantai di lehernya. 2. Dikutip dari situs Wikipedia, stasiun pengisian bahan bakar adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar. Di Indonesia, stasiun pengisian bahan bakar dikenal dengan SPBU atau singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Banyak stasiun pengisian bahan bakar yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, dan lain sebagainya. Stasiun pengisian bahan bakar modern biasanya dilengkapi dengan minimarket dan ATM. Tak heran apabila stasiun bahan bakar juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Bahkan ada beberapa stasiun pengisian bahan bakar, terutama di jalan tol ataupun jalan antar kota, memiliki kedai kopi atau berbagai waralaba restoran fast food. Bagian selanjutnya akan dipaparkan oleh Nadia. Silakan Nadia. Bab 3. Metode penelitian. A. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana data yang dibutuhkan bukan data angka, tetapi datanya berupa kata-kata atau kalimat yang menggambarkan keadaan yang dialami oleh pengunjung yang beribadah di musola SPBU Pertamina 44.595.15 Lingkar Demak pada saat itu. B. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini melibatkan sebanyak 9 pengunjung wanita yang kebetulan sedang melaksanakan sholat di musola SPBU Pertamina 44.595.15 Lingkar Demak. C. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi terstruktur, terdiri atas kumpulan informasi yang akan ditelaah, standarisasi kondisi pengamatan, dan sebagian besar digunakan dalam studi yang dirancang untuk memberikan deskripsi sistematis atau untuk menguji hipotesis kausal. Penggunaan teknik ini mengandalkan bahwa penelitian mengetahui aspek apa dari situasi yang diteliti yang relevan dengan tujuan penelitian. Bagian pembahasan akan dipaparkan oleh Ines dan juga Agri. Silahkan kepada Ines, bisa dipaparkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Mbak Lulu yang telah memberikan saya waktu. Untuk selanjutnya, bab 4 pembahasan. A. Mukena yang bau dan kotor di tempat sholat umum berdasarkan penelitian atau observasi yang kami lakukan terkait mukena yang bau di musola SPBU. Ada cukup banyak tanggapan mengenai hal tersebut. Apakah mukena yang bau bisa menjadi syarat sah sholat? Adapun hadis yang berkaitan tentang syarat sah sholat, yaitu yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan Dia menyukai yang baik, dan Dia mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Hadis riwayat Muslim.
Hadis ini mengajarkan pentingnya kebersihan diri dalam Islam, dan dengan demikian termasuk kebersihan mukena. Yang kedua, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian memakai pakaian, maka hendaklah dia bersuci atau berwudu, karena Allah itu suci dan dia mencintai yang suci. Hadis riwayat Tirmidzi. Meskipun hadis ini tidak secara khusus menyebutkan tentang mukena, namun pesan yang terkandung dalam hadis ini menunjukkan pentingnya bersuci sebelum mengenakan pakaian, termasuk mukena, sebagai bagian dari menjaga kebersihan dan kesucian saat beribadah. Yang ketiga, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memakai pakaian yang bagus saat menghadiri sholat Jumat, dan memerintahkan kami untuk mencuci pakaian jika terkena najis. Hadis riwayat Abu Dawud. Meskipun hadis ini tidak secara khusus menyebutkan tentang mukena, namun pesan yang dapat diambil adalah pentingnya memakai pakaian yang baik dan bersih saat melaksanakan ibadah, termasuk menggunakan mukena yang bersih dan bebas dari najis. Dari ketiga hadis pendukung di atas, dapat disimpulkan bahwa memang kebersihan penting untuk dijaga, dan apabila kita ingin melaksanakan sholat, sebaiknya memakai pakaian yang terbaik. Namun dalam aspek ini kita lebih membahas tentang bau yang tidak sedap di bagian kepala mukena yang menimbulkan mukena menjadi lembab dan timbul jamur. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan perempuan setelah berwudu langsung menggunakan mukena tanpa mengeringkannya terlebih dahulu. B. Penyebab timbulnya bau yang tidak sedap pada mukena. Bau yang tidak sedap pada mukena biasanya timbul karena kebiasaan yang buruk. Contohnya, tidak mengeringkan wajah dan rambut terlebih dahulu setelah wudhu, sehingga membuat mukena menjadi basah dan lembab, yang akhirnya menimbulkan bau yang tidak sedap. Tidak melipat dan menaruh mukena di tempat yang baik, jarang mencuci mukena tersebut. Kebanyakan kasus tersebut dijumpai di tempat umum, karena masih kurangnya kesadaran yang memakai dan petugas musola untuk menjaga kebersihan mukena. Dan selanjutnya yaitu Agri Jula. Silahkan Agri. Yang C, dampak terjadi dalam sholat. Umumnya mukena yang bau memberi dampak yang negatif saat sholat, yaitu mengganggu kekhusyukan. Walaupun bau mukena tidak secara langsung mempengaruhi kekhusyukan sholat, kekhusyukan dalam sholat lebih berkaitan dengan fokus pikiran, hati yang khusyuk dan berkonsentrasi pada ibadah itu sendiri. Namun ada beberapa faktor yang berkait dengan bau mukena yang dapat mempengaruhi kekhusyukan sholat seseorang, meskipun dampaknya dapat bervariasi antara individu. Yang ke-1, bau yang tidak sedap. Jika mukena memiliki bau yang tidak sedap, seperti bau yang tidak enak atau tidak segar karena belum dicuci atau telah lama tidak digunakan, itu dapat mengganggu konsentrasi dan membuat seseorang tidak nyaman selama sholat. Dalam hal ini, dapat menjadi lebih sulit untuk mempertahankan kekhusyukan. Yang kedua, bau yang kuat atau menyengat. Jika mukena memiliki bau yang kuat atau menyengat, seperti karena penggunaan pewangi yang terlalu kuat atau bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi mukena, hal itu juga dapat mengganggu konsentrasi selama sholat. Bau yang terlalu kuat dapat memancing pikiran kita untuk memikirkan atau terganggu oleh bau tersebut. Yang ketiga, di sisi lain, bagi beberapa orang, bau tertentu mungkin membantu menciptakan suasana yang lebih tenang dan menyenangkan selama sholat. Misalnya jika mukena memiliki bau yang lembut, segar, atau harum alami, hal itu dapat memberikan rasa ketenangan dan membuat seseorang lebih mudah fokus pada ibadah. Meskipun bau mukena mungkin memiliki pengaruh pada kenyamanan dan pikiran kita selama sholat, penting untuk diingat bahwa kekhusyukan sebenarnya berasal dari dalam diri kita. Jadi, sambil memperhatikan kebersihan dan kenyamanan benda-benda yang digunakan dalam ibadah, fokus utama kita berusaha pada pikiran dan hati yang khusyuk serta penghayatan ibadah tersebut dengan sepenuh hati. Hasil observasi.
Tempat yang kami pilih untuk melakukan observasi ini adalah Musola SPBU Pertamina 44.595.15 Lingkar Demak. Alasannya karena musola tersebut digunakan sebagai pusat ibadah umum sekaligus rest area di Lingkar Demak yang strategis. Di sepanjang jalan Pantura Lingkar Demak ini tidak ada masjid atau musola yang strategis untuk dijadikan rest area. Oleh karena itu, kebanyakan pengunjung musola ini adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Namun sangat disayangkan mukena di musola tersebut kotor dan berbau tidak sedap akibat perawatan yang kurang baik. Dalam wawancara yang dilakukan, ada 9 pengunjung wanita yang mau membantu menjawab pertanyaan dari kami. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut. Pertanyaannya, apakah mukena yang berbau dapat mengganggu kekhusyukan dalam sholat? Responden pertama menjawab, menurut saya iya, karena kalau sholat menggunakan mukena yang berbau menyebabkan sholat tidak khusyuk. Soalnya jadi tergesa-gesa ingin cepat selesai agar tidak ulang lagi. Responden kedua, mengganggu karena bau dari mukena menyebabkan pikiran kita tidak fokus. Responden ketiga, sangat mengganggu karena kalau mukena bau bisa mengganggu kenyamanan diri sendiri dan orang di samping kita. Responden 4 menjawab, mengganggu kekhusyukan karena mukena yang berbau apek akan membuat kita risih saat sholat. Sholat kita menjadi tidak khusyuk, perasaan bisa dan tidak nyaman. Responden kelima menjawab, kalau saya terganggu tapi mau bagaimana lagi, soalnya tidak membawa mukena sendiri. Responden keenam jawab, iya karena sudah termasuk kotor dan jadi mengganggu kekhusyukan saat sholat. Responden ketujuh menjawab, mengganggu karena sholat menjadi tidak nyaman dan risih. Responden ke-8 menjawab, menurut saya mengganggu. Responden ke-9 menjawab, jelas mengganggu tapi tidak ada pilihan lain. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Lulu Duroto Nafiah di SPBU Pertamina 44.595.15 Lingkar Demak menunjukkan bahwa 9 responden merasa terganggu dengan bau tidak sedap pada mukena musola SPBU yang mereka pakai. Mereka merasa risih dan gelisah ketika sholat menggunakan mukena tersebut, dan perlu diketahui bahwa musola SPBU tersebut tidak memiliki marabot khusus yang menjaga kebersihan musola, tetapi hanya petugas kebersihan yang menjaga toilet. Akibatnya mukena menjadi kurang terawat. Gambar di atas merupakan kondisi asli dari mukena yang kotor dan bau di SPBU Pertamina 44.595.15 Lingkar Demak. Kondisi mukena tersebut cukup lembab dan ada banyak bintik-bintik hitam yang disebabkan oleh jamur. Bagian selanjutnya akan dipaparkan oleh Kholil. Silakan Kholil. Bab 5. Penutup. 1. Kesimpulan, mukena merupakan salah satu perlengkapan yang digunakan oleh wanita muslimah ketika hendak sholat. Tetapi penggunaan mukena hanya digunakan oleh wanita muslimah di Indonesia. Umumnya mukena yang bau memberi dampak negatif saat sholat, yaitu mengganggu kekhusyukan. Walaupun bau mukena tidak secara langsung mempengaruhi kekhusyukan sholat, mukena yang baik untuk digunakan sholat adalah yang bersih dan wangi, bukan mukena yang bau dan mengganggu kekhusyukan dalam sholat. Maka dari itu harus memperhatikan penyimpanan yang tepat dan dicuci secara rutin agar tidak lembab atau agar terlindung dari kelembaban. 2. Saran dapat menambah petugas kebersihan untuk merawat kebersihan musola dan mukena. 2. Memperhatikan kebersihan mukena dengan membuat jadwal pencucian yang rutin. 3. Menyediakan tempat yang lebih baik untuk penyimpanan mukena. Mungkin bisa dengan menyediakan hanger untuk menggantung mukena. Baik, jadi itu laporan hasil observasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Silahkan kepada Bu Mardian apabila ada kritik atau saran bisa disampaikan agar laporan kami bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.